Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore juga selamat malam pada Bapak Ibu semuanya. Saya akan menyampaikan tentang tutorial pengisian e-raport pada semester Gasal tahun 2020-2021. Pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan dengan pengisian e-raport pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti biasa, Bapak Ibu harus login dulu dengan menggunakan username dan password yang nanti akan kami bagikan melalui grup WA di dinas. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada dasarnya kita mengisikan e-raport itu adalah secara urut, mulai dari perencanaan, penilaian, dan terakhir adalah monitoring dan analisis. Ini yang sering Bapak Ibu abaikan, yaitu tentang monitoring dan analisis. Karena ini sangat penting untuk melihat apakah nilai yang Bapak Ibu inputkan itu sudah sesuai atau belum. Oke Bapak Ibu, yang pertama yaitu mulai dari perencanaan. Di sini ada rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga bobot keterampilan. Yang pertama yaitu rasio nilai akhir. Di sini silakan Bapak Ibu isikan untuk rasio pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan karakter mata pelajaran Bapak Ibu yang diajarkan. Karena kebetulan tempat saya itu adalah mata pelajaran produktif, maka di sini pengetahuan saya isikan 30% dan keterampilan 70%. Nilai di sini bukanlah harga mati, tapi adalah sesuai dengan karakter mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Setelah ini disimpan, setelah ini diisi, silakan Bapak Ibu klik simpan. Kemudian masuk ke penilaian pengetahuan. Kemudian silakan Bapak Ibu klik tambah data. Kemudian pilih tingkat. Kemudian rombongan belajar. Kemudian mata pelajaran. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isi. Pertama yaitu ada aktivitas penilaian, ada teknik, ada bobot, dan di sini adalah KD. KD di sini adalah KD dalam 1 tahun. Jadi KD yang tercantum di sini adalah KD dalam 1 tahun. Sedangkan penilaian pada hal ini adalah 1 semester. Jadi penilaiannya tentu saja nanti tidak semua dalam 1 KD ini. Karena KD ini adalah KD dalam 1 tahun. Untuk aktivitas penilaian, di sini ada ulangan harian, ada UTS, ada UAS, mungkin juga ada tugas. Terserah Bapak Ibu dalam menginputkan. Bisa saja di tempat saya adalah tugas, saya singkat TG1. Kemudian ada TG2, TG2, kemudian yang ketiga adalah nilai pas.
Kemudian TG1 teknik penilaiannya silakan dipilih apakah penugasan, apakah tertulis, apakah lisan. Tempat saya adalah penugasan. Ini juga penugasan. Kemudian yang pas adalah tertulis. Kemudian silakan Bapak Ibu isikan bobot prosentase dari masing-masing aktivitas penilaian di sini. Jika di sini ada 3 aktivitas penilaian, maka bobot ini nanti jika dijumlahkan ada 100%. Silakan diisikan sesuai dengan karakter mata pelajaran Bapak Ibu. Di sini saya mengisikan tugas 1 30%, tugas 2 30%, dan tugas dan pas adalah 40%. Kemudian KD di sini karena di dalam masa pandemi seharusnya pada semester gasal mata pelajaran saya itu adalah mencakup 7 KD dalam semester gasal, sedangkan yang KD 8 ke atas itu adalah pada semester genap. Namun di masa pandemi saya hanya bisa menyelesaikan 4 KD. Maka di sini saya hanya menyelesaikan 4 KD, maka di tugas 2 itu pada KD 1 dan 2, tugas 2 itu adalah pada KD 3 dan 4, dan pas itu pada KD 4. Ini tidak harga mutlak, tapi terserah Bapak Ibu. Yang penting di dalam satu semester itu terdapat berapa KD yang diselesaikan. Ini mencangkup dari semua aktivitas penilaian di sini. Bisa saja mungkin tugas 1 itu adalah sampai dengan KD 3, tugas 2 bisa saja semua KD juga bisa. Ini tergantung Bapak Ibu dalam melakukan penilaian. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu klik simpan. Setelah diklik simpan nanti akan kembali ke menu di depan sini. Ini dalam satu mapel saya sudah selesai. Silakan semua mapel, semua kelas yang Bapak Ibu mampu di sini dimasukkan terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, tambah data, kemudian dipilih kelasnya. Tadi saya kelas 10 sudah, kemudian saya mengajar di kelas 12, kemudian rombongan belajarnya dan mata pelajarannya. Saya isikan di sini tugas 1, tugas 2, dan PAS. Tugas 1 penugasan, tugas 2 penugasan, dan pas adalah tertulis. Bobotnya di sini 30, sini 30, dan pas 40. Untuk KD-nya tugas 1 KD 1 2, tugas 2 adalah KD keempat, dan pas adalah KD keempat. Setelah itu kita simpan. Silakan Bapak Ibu di sini diselesaikan sampai dengan kelas yang Bapak Ibu mampu. Setelah selesai, kemudian kita masuk ke perencanaan penilaian yang keterampilan. Tadi adalah perencanaan penilaian pengetahuan. Sekarang masuk ke perencanaan penilaian keterampilan. Di sini sudah ada, biar saya hapus dulu untuk contoh.
Masuk di perencanaan penilaian keterampilan, kemudian silakan Bapak Ibu klik tambah data, kemudian silakan diisi tingkat kelasnya, lingkungan belajarnya, mata pelajarannya. Kemudian teknik penilaiannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 teknik. Satu adalah produk, yaitu mengukur capaian pembuatan produk. Kemudian ada praktek, yaitu mengukur capaian keterampilan proses. Proyek mengukur capaian mengaplikasikan pengetahuan penyelesaian proyek dalam waktu tertentu. Portofolio sampel atau contoh karya-karya terbaik selama 1 semester. Silakan Bapak Ibu dipilih sesuai dengan karakter mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Karena di tempat saya adalah mata pelajaran praktikum, maka sebagian besar adalah nanti teknik penilaian saya adalah pada produk, yaitu mengukur capaian pembuatan produk atau hasilnya. Kemudian ada juga praktek, yaitu mengukur capaian keterampilan proses. Ini pada prosesnya, saya mengamati prosesnya. Saya menggunakan yang pertama adalah produk. Kemudian bobotnya, karena tadi saya sudah mengisikan, maka di sini seharusnya bisa diisikan, tapi karena saya tadi sudah mengisikan, maka ini sudah terkunci. Nanti untuk mengeditnya di bagian bobot keterampilan ini. Silakan isikan aktivitas penilaiannya. Untuk produk itu bisa kinerja. Ini bisa satu atau bisa beberapa aktivitas, terserah Bapak Ibu. Kebetulan saya dalam produk saya menggunakan proyek. Kemudian KD-nya adalah KD 1, 2. Kemudian saya simpan. Ini desain grafis. Ini belum selesai Bapak Ibu, karena dasar desain grafis ini baru aktivitasnya baru proyek. Di dalam keterampilan minimal paling tidak ada 2 aktivitas penilaian untuk 1 mata pelajaran. Jadi saya tambahkan lagi, masih pada mapel yang sama. Nah, tadi tekniknya adalah produk, sekarang tekniknya adalah praktik. Untuk bobotnya 50%. Jadi bobot di sini adalah menunjukkan berapa besar teknik penilaian. Berapa teknik penilaian yang Bapak Ibu dalam satu mapel. Jika teknik penilaian ini ada 3, maka bobot ini jika kita tambahkan nanti semuanya mencapai 100%. Kalau ada 2, ya berarti nanti kalau kita tambahkan semuanya ada 100% juga. Kita isikan untuk praktek adalah kinerja. Kemudian KD yang saya berikan adalah 3 dan 4. Kemudian kita klik simpan. Ini sudah 1 mata pelajaran. Kemudian mata pelajaran yang lain di kelas 12. Saya simpan 50%. Di sini proyek. Kemudian KD-nya saya 12. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini adalah KD dalam 1 tahun. Dan silakan KD-nya Bapak Ibu isikan sendiri sesuai dengan KD pada mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Kita klik simpan.
Ini desain media interaktif, yaitu baru satu aktivitas penilaian, yaitu proyek. Kita tambahkan satu lagi. Dan bobotnya 50. Sini proyek. KD-nya 3, 3 dan 4. Kemudian saya simpan lagi. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, saya menyelesaikan perencanaan pada keterampilan. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke bobot keterampilan. Ini tadi Bapak Ibu sudah mengisikan bobot keterampilan pada perencanaan penilaian keterampilan tadi. Jika ingin mengedit, silakan Bapak Ibu bisa diedit, disesuaikan di sini. Jika ini sudah sesuai, biarkan saja, tidak perlu kita rubah. Kita langsung masuk ke penilaian. Penilaian yang pertama yaitu pada penilaian pengetahuan. Kita pilih tingkat, kemudian kelas 10, dasar desain grafis, dan masing-masing dari penilaian. Yang pertama adalah saya isikan tugas 1. Di sini silakan Bapak Ibu tinggal mengisikan nilainya. Bisa diisikan nilainya sampai dengan selesai. Atau kalau Bapak Ibu sudah mempunyai nilai pada Excel, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem upload. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai nilai pada Excel, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem upload nilai. Caranya, Bapak Ibu unduh format Excel ini. Silakan diklik unduh. Kemudian hasilnya akan muncul di sini. Langsung aja dibuka. Di sini Bapak Ibu tidak perlu merubah format ini. Tinggal Bapak Ibu mengkopikan nilai KD1 dan KD2. Tapi perlu Bapak Ibu ingat, untuk urutan nama ini silahkan dicek lagi sesuai dengan urutan nama yang ada di nilai Bapak Ibu yang sudah punya. Contohnya saya sudah mempunyai nilai di belangko penilaian saya. Nah, seperti ini. Dan urutan nama ini silakan dicek lagi. Bisa kita sandingkan seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini kita blok. Kemudian kita copy. Kita taruh di format tadi. Kita paste. Tapi pastenya paste menggunakan yang value. Ini untuk checklist saja apakah ini sudah sesuai, karena nanti kalau tidak sesuai otomatis nilai Bapak Ibu juga tidak sesuai penempatannya. Nah, cek sama. Oke Bapak Ibu, kebetulan di kelas MM dengan format penilaian urutannya sudah sama, berarti tidak ada masalah. Ini kita hapus lagi. Kita kembali ke format penilaian, tinggal kita kopikan nilainya. Oke, Ctrl C. Kemudian ini silakan klik kanan, kemudian pilih yang value.
Kalau sudah, sebelum diupload silakan Bapak Ibu jangan lupa diklik simpan dulu. Karena ketika tidak diklik simpan, Bapak Ibu upload maka nanti nilainya kosong. Klik simpan, kemudian Bapak Ibu kembali ke Eraport, pilih unggah. Unggah format, itu nanti mencari file ini. Biasanya ini ada di C download. Namanya silakan Bapak Ibu ingat-ingat namanya ini, nama filenya. Kita kembali ke Eraport, kita klik unggah format Excel, kita cari di bagian download. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita klik 2 kali saja. Nah, maka nilai sudah langsung masuk di sini. Semuanya sudah masuk, tinggal simpan. Ini sudah selesai. Satu penilaian. Kemudian selanjutnya adalah masih di kelas 10. Ya, ini yang tugas 2. Untuk yang tugas 2, caranya sama Bapak Ibu, silakan jika ingin diisikan ya silakan diisikan saja, bisa langsung diisikan. Atau kalau ingin menggunakan format seperti tadi, tinggal unduh format tadi. Kemudian kita buka lagi, jangan lupa ini di enable. Karena tadi kita sudah mencocokkan namanya, untuk selanjutnya pada kelas yang sama tidak perlu kita cocokkan, karena kelasnya masih sama. Kita buka nilai saya. Ini yang tadi ini ya Bapak Ibu. Kita close saja biar nggak keliru, karena ini yang tugas 1, ini yang tugas 2, ini tugas 2. Kemudian di sini langsung dipastekan, simpan. Kemudian masuk ke unggah. Nah, di sini Bapak Ibu jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru yang tadi, karena ini nanti akan banyak file ketika Bapak Ibu download format akan banyak file. Caranya bagaimana untuk membedakannya? Bisa di rename atau bisa dengan melihat pada tanggal dan jam pembaruan. Di sini sudah muncul. Kalau yang ini adalah pada 20.44. Di sini pada pukul 20.46, otomatis yang terbaru ini. Berarti yang file baru tadi ini. Tapi 2 kali. Oke, nilai sudah masuk, kemudian tinggal simpan. Kemudian masuk lagi ke nilai pas. Kemudian unduh lagi format Excel-nya. Kita buka lagi. Di sini ada nilai pas. Yang tadi yang ini TG2 sudah nggak terpakai, saya close. Dan kita ambil nilai pas dari penilaian saya. Kopikan masuk sini. Kemudian saya simpan. Kemudian kembali ke Eraport, unggah format. Ini yang terbaru. Langsung diklik 2 kali. Sudah, simpan lagi. Itu Bapak Ibu
tempat saya sudah selesai satu mapel. Sekarang saya masuk ke kelas 12. Ini saya close dulu. Kelas 12. Kemudian saya mulai dari tugas 1. Saya menggunakan upload nilai karena saya sudah mempunyai nilai di Excel. Tinggal unduh format. Kemudian saya buka. Karena ini kelas 12, ini penilaian saya sudah punya. Kita cocokkan lagi untuk namanya, apakah sudah sesuai atau belum. Ini kita cocokkan di sini. Ini kita kopikan. Kita sandingkan di sini urutannya apakah sudah sesuai atau belum. Novian, Dani, Dimas, Faizal, hingga Rio, Rizky, Sepia, ini ya, udah urut Bapak Ibu. Ini kita hapus lagi. Kemudian kita kopikan untuk nilainya. Kita masukkan ke formatnya rapot. Kemudian kita simpan. Kemudian ini kita tutup saja karena sudah disimpan. Kita tutup. Kembali ke e-rapot. Kita pilih unggah. Pilih yang ini. Sudah masuk semuanya. Kita simpan. Kemudian ke masih kelas 12, rombongan belajarnya masih. Kemudian rencana penilaian yang tugas 2. Kita unduh format lagi. Dan kita buka. Karena kita tadi sudah mengurutkan nama, berarti ini tidak perlu kita urutkan, tinggal kita kopikan nilainya. Kita kopikan ke nilai format Excel, format e-rapot. Kemudian kita simpan, kita close. Kemudian kita inputkan, kita unggah di rapot 2 kali sudah masuk, dan kita simpan. Kemudian kita memasukkan yang nilai pas. Pas. Kita unduh formatnya lagi. Kita kopikan nilai pas. Masuk ke sini. Kemudian simpan. Kita close. Masukkan ke e-rapot. Kemudian kita simpan lagi.
Untuk penilaian pengetahuan sudah selesai. Tinggal kita masuk ke penilaian keterampilan. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke penilaian keterampilan. Caranya sama seperti tadi. Pilih rombongan belajar, mata pelajaran, kemudian rencana penilaiannya, kinerja. Kita bisa unduh format Excel-nya tadi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak bingung nanti, karena di menu download di sini nanti sudah banyak sekali yang Bapak Ibu download tadi, maka biar tidak bingung, ini saya hapus karena ini sudah format-format tadi tidak perlu, karena saya gunakan hanya untuk upload saja, biar nanti tidak terlalu banyak dan membingungkan. Oke, kita unduh dulu formatnya, kemudian saya buka. Kita tidak perlu mengecek urutan nama karena di penilaian pengetahuan tadi kita sudah mengecek urutan nama, otomatis di keterampilan juga sama. Kita buka penilaian saya. Keterampilan kelas 10 ini. Nilainya saya kopikan. Masuk ke sini. Ya, saya simpan. Ya, saya close. Kita upload atau kita unggah ke Teraport. Klik 2 kali. Sudah masuk. Kita klik simpan. Kita pilih kelas lagi untuk memasukkan yang keterampilan yang lain, yaitu di proyek. Kemudian kita unduh format lagi. Kita masukkan nilainya tadi. Kita simpan, close, kemudian kita upload ke Teraport. Ini klik 2 kali, kemudian tinggal simpan. Kelas 10 sudah selesai, kita masuk ke kelas 12. Kita unduh lagi. Kemudian kita buka penilaiannya. Saya yang kelas 12 ini. Tinggal kita kopikan saja Bapak Ibu. Kita simpan. Kemudian kita upload atau kita unggah. Oke, kita simpan lagi. Kita pilih lagi kelas 12. Rombongan belajarnya. Ini salah nama ini ya Bapak Ibu, seharusnya satu proyek aku kinerja, tapi tidak masalah. Kita pilih tadi yang ini. Oh ini sudah, nanti yang bawah.
Kita unduh lagi. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita simpan, kita close, kemudian kita upload, masuk, kita simpan. Oke Bapak Ibu, untuk memasukkan nilai sudah selesai, tapi Bapak Ibu masih mempunyai satu tugas lagi, yaitu penilaian sikap. Silakan diklik penilaian sikap karena Bapak Ibu masing-masing mapel mempunyai kewajiban menginputkan nilai sikap. Penilaian sikap yaitu kita tambah data, silakan dipilih kelasnya, rombongan belajarnya, saya di 10 mm. Ini sesuai dengan Bapak Ibu ajarkan. Untuk penilaian sikap yaitu cukup satu kelas. Nah, ini ada nama-namanya, silakan diklik. Tambah data. Silakan ini penanggalannya adalah sesuai dengan penanggalan Bapak Ibu melakukan penilaian sikap, yaitu sebelum ujian PAS atau sebelum ujian penilaian akhir semester. Contohnya di sini melakukan penilaian di tanggal 1 Oktober. Fitur sikap yang dinilai adalah tentang apa? Anak tersebut dalam keteladanan, maka kita pilih yang fitur sikapnya integritas. Kalau tentang taat beribadah, berarti kita pilih religius. Jadi di sini kita sesuaikan. Disiplin berarti masuk ke nasional. Kita pilih saya disiplin. Catatan perilakunya bagaimana? Contohnya siswa disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kemudian klik simpan. Ini baru satu siswa Bapak Ibu. Di dalam penilaian sikap, memang Bapak Ibu perlu bersabar karena banyak sekali yang harus diinputkan. Ini baru satu siswa. Selanjutnya tambah data lagi, kelas 10 lagi, rombongan belajar yang sama, masukkan ke siswa berikutnya. Tambah data, caranya sama seperti tadi, sampai dengan selesai. Setelah Bapak Ibu selesai menginputkan nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, Bapak Ibu langsung menuju ke menu monitoring dan analisis. Kemudian silahkan langsung diklik rekap nilai. Rekap nilai ini untuk melihat apakah nilai yang Bapak Ibu inputkan sudah sesuai atau belum. Kita klik rekap nilai, kemudian pilih semester ganjil, tingkat kelasnya berapa, rombongan belajarnya multimedia, kemudian mata pelajarannya apa. Mungkin ini pendidikan agama. Nah, di sini nanti
Bentar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, di sini silakan dipilih mata pelajaran yang tadi Bapak inputkan. Karena kebetulan di sini saya sebagai kurikulum, maka di sini muncul banyak mata pelajaran. Ini disesuaikan saja mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dasar desain grafis. Di sini tadi saya sudah memasukkan nilai, tapi kenapa nilainya belum muncul di sini? Nah, ini permasalahannya karena kita belum melakukan di sini di bagian beranda kita belum melakukan generate nilai. Jadi Bapak Ibu jangan lupa setelah selesai menginputkan nilai semuanya, Bapak Ibu kembali ke beranda dulu. Klik beranda, kemudian ini diklik proses. Sampai dengan nanti berubah menjadi perbarui. Semuanya. Nah, setelah selesai seperti ini, berarti nilai yang kita inputkan tadi sudah kita generate. Ini berlaku ketika Bapak Ibu melakukan perubahan nilai, baik itu dalam pengetahuan atau dalam keterampilan, tombol perbarui ini harus diklik. Kalau tidak diklik lagi atau tidak digenerate lagi, maka perbaikan nilai yang Bapak Ibu inputkan tidak akan ada perubahan di hasil rapotnya. Setelah seperti ini, baru kita menuju ke monitoring dan analisis, masuk ke rekap nilai, kemudian pilih semesternya, tingkatnya tingkat 10, rombongan belajarnya multimedia, dan mata pelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul. Nah, disinilah pentingnya kenapa Bapak Ibu harus melihat rekap nilainya. Apakah di sini nilainya sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan sesuai dengan perencanaan penilaiannya. Ini jika ingin disimpan pun bisa, tinggal unduh rekap. Nanti di sini sudah ada rekap penilaiannya. Itu Bapak Ibu. Jika sudah sesuai tidak ada masalah. Jika belum sesuai mungkin ada yang salah input, maka bisa dibenarkan di bagian penilaian tadi. Ini yang kelas 10, untuk yang kelas 12 saya cek juga sudah masuk. Sudah masuk juga Bapak Ibu, di sini ada nilai akhirnya juga. Nah, itu Bapak Ibu untuk pengisian nilai e-raport pada semester Gasal tahun 2020-2021. Silakan Bapak Ibu mulai mengisikan e-raport mulai hari Senin. Karena waktu kita hanya 1 minggu, saya mohon untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita perkirakan tanggal 17 kita sudah membagikan raport ke wali murid masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, bisa langsung menghubungi lewat WA atau langsung ketemu ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.